Banyak ibu hamil yang masih belum tahu tentang cara menyusui dengan baik dan benar. Apalagi untuk ibu hamil yang sebentar lagi akan melahirkan. Untuk itu, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana menyusui dengan baik dan benar, baik itu bayi tunggal ataupun bayi kembar. Semua cara menyusui baik dan benar itu bersumber dari buku pink ini, yaitu buku panduan untuk ibu hamil, yang mungkin semua ibu hamil sudah memilikinya, tetapi jarang orang yang membacanya. Tentunya dengan sedikit penjelasan yang saya berikan. Untuk itu ikuti terus video saya sampai selesai. Tidak lupa like dan cakap. Terima kasih. Halo teman semua, jumpa lagi bersama saya di channel Bunda Firda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menyusui bayi yang benar, baik itu bayi tunggal ataupun bayi kembar. Menyusui adalah proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil dengan air susu ibu atau ASI langsung dari payudara ibu. Bayi akan refleks mengisap untuk mendapatkan dan menelan susu tersebut dari payudara. Bagi beberapa ibu, masa menyusui bisa terasa menakutkan. Mungkin akan cemas bayi tidak bisa menyusui dengan lancar, atau khawatir bila jumlah air susu ibu atau ASI tidak begitu banyak. Sebenarnya, cara menyusui bayi yang benar tidak sulit untuk diterapkan. Memberikan ASI pada dasarnya tidak sesulit yang mungkin ada di bayangan ibu menyusui, karena begitu bayi lahir, ia sudah memiliki kemampuan untuk mengisap susu secara mandiri. Bukti eksperimental menyimpulkan bahwa air susu ibu adalah gizi terbaik untuk bayi. Para ahli kesehatan masih memperdebatkan beberapa hal periode menyusui yang paling baik dan seberapa jauh resiko penggunaan susu formula. Seorang bayi dapat disusui oleh ibunya sendiri atau oleh wanita lain. ASI juga dapat diperah dan diberikan melalui alat penyusui lain seperti botol susu, cangkir, sendok, atau pipet. Susu formula juga tersedia untuk para ibu yang tidak bisa atau memilih untuk tidak menyusui. Tetapi para ahli sepakat bahwa kualitas susu formula tidaklah sebaik ASI. Di beberapa negara, pemberian susu formula berdampak dengan tingkat kematian bayi akibat diare. Tetapi apabila pembuatannya dilakukan dengan hati-hati menggunakan air bersih, pemberian susu formula cukup aman untuk dilakukan. Pemerintah dan organisasi internasional sepakat untuk mempromosikan menyusui sebagai metode terbaik untuk pemberian gizi bayi setidaknya tahun pertama, atau bahkan lebih baik dilakukan pemberian ASI yang lebih lama lagi. Berikut ini cara menyusui bayi yang benar yang dilakukan oleh bayi tunggal dan juga bayi kembar. Yang pertama, susui bayi sesering mungkin, semau bayi dan paling sedikit 8 kali sehari. Yang kedua, bila bayi tidur lebih dari 3 jam, maka bangunkan bayi dan segeralah susui bayi. Yang ketiga, susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara di sisi yang lain. Yang keempat, bila bayi sudah kenyang tetapi payudara masih terasa penuh, maka perlu dikosongkan dengan cara diperah untuk disimpan. Hal ini agar payudara tetap memproduksi ASI yang cukup. Begitu juga ada beberapa posisi untuk menyusui bayi yang baik dan benar, baik itu bayi tunggal maupun bayi kembar. Jika bayi tersebut tunggal, maka harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan posisi ibu ada dalam posisi yang nyaman. Yang kedua, kepala dan badan bayi berada dalam garis lurus. Yang ketiga, wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting. Yang keempat, ibu harus memeluk badan bayi dekat dengan badannya. Yang kelima, jika bayi baru lahir, ibu harus menjaga seluruh badan bayi. Yang nomor 6, sebagian besar areola, yaitu bagian dalam sekitar puting, masuk ke dalam mulut bayi. Yang ketujuh, mulut terbuka lebar. Yang kedelapan, bibir bawah melengkung keluar. Yang kesembilan, dagu menyentuh payudara.
Untuk bayi yang lahir kembar hampir sama dengan gaya menyusui bayi yang terlahir tunggal. Hanya berbeda sedikit pada bagian menyusui kalau secara berbarengan, seperti yang ada pada video ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk ibu bersalin dan dalam masa nifas atau setelah proses melahirkan. Yang pertama, jangan membuang ASI yang pertama keluar yang biasa disebut dengan kolestrum karena sangat berguna untuk kekebalan tubuh bayi. Yang kedua, jangan membersihkan payudara dengan alkohol, podipon, iodin atau obat merah atau sabun karena bisa terminum oleh bayi. Yang ketiga, jangan mengikat perut terlalu kencang. Yang keempat, jangan menempelkan daun-daunan pada kemaluan karena dapat menimbulkan infeksi. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menanyakan kondisi tersebut pada pusat kesehatan ataupun bidan yang menangani persalinan Anda. Itulah beberapa cara menyusui yang baik dan benar pada bayi tunggal maupun bayi kembar, serta beberapa hal yang perlu diperhatikan setelah proses melahirkan selesai atau dalam masa nifas. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.